Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang kaca film yang baru aja saya pasang. Ini videonya saya bikin sesudah terpasang ya. Jadi saya belum sempat tadi memvideokan saat sebelum terpasang seperti apa. Jadi gini aja, kaca film standar mobil ini itu kan tipenya Wincos ya, standarnya kurang lebih itu kayak begini, lebih jauh. Jadi di dalam itu masih kelihatan tuh. Nah, kurang lebih di dalamnya masih kelihatan, kurang lebih seperti inilah. Ini juga sama, ini kurang lebih seperti ini. Kayaknya nggak tahu, udah ganti. Ini hampir sama sih, kurang lebih seperti inilah. Kelihatan dalamnya ya, masih kelihatan gitu tuh. Nah di sini saya putuskan untuk saya double aja. Jadi saya nggak dilepas yang bawahnya, saya biarin aja. Karena kalau mau lepas bawahnya, kalau bisa kaca film itu yang bener-bener paling bagus ya. Karena setahu saya standarnya dari ini udah lumayan sih, itu enggak bagus-bagus banget gitu, cuman lumayan lah gitu. Nah di sini saya ganti yang di bagian depan sini itu sekitar 40%, bukan saya ganti, saya double 40%, yang di sini 80%, yang di sini 80. Oh sorry, yang di sini di sini 80, di sini 60, sorry. Jadi di sini 80, di sininya 60, di sini 40. Nah gimana, gelap banget kan? Tapi untuk yang bagian depannya itu saya nggak di double ya, jadi dibiarin aja dan bagian depannya. Jadi yang saya double hanya di bagian sini aja tuh. Untuk kaca film tipe apa seperti ini ya teman-teman ya. Ini mereknya kaca film Durable Pro. Nah tuh, ini segini 1 jutaan ya teman-teman. Jadi biasa aja lah, cukup. Ini ada alamatnya buat teman-teman yang mau coba. Ini khusus di daerah Cilegon. Sepasang ini deket sama PCI sih, Cilegon, di Serdang sih, lebih tepatnya di Serdang. Tuh bagus kok teman-teman, rapi pemasangannya. Jadi di tempat ini pemasangannya benar-benar rapi, profesional, nggak ada cacat sama sekali. Buat saya sih bagus. Saya akuin 2 kali saya masang kaca film di tempat yang berbeda itu nggak serapi ini. Bukan 2 kali, malah justru 3 kali. Saya pernah pasang 3 kali. Mobil Vios itu 2 kali, mobil Jazz saya itu waktu itu sekali saya ganti. Kalau Jazz itu dia dilepas, kalau Vios dulu waktu itu Vios itu juga didouble, cuman nggak rapi. Pertama kali masang kaca film 3M nggak rapi. Kalau Jazz dilepas, jadi bawaannya dilepas, dipasang baru gitu, cuman sama sekali nggak rapi sama sekali. Ini alhamdulillah bagus, mungkin karena didouble kali ya. Ayo kita lihat aja dalamnya. Bentar, seperti apa di dalamnya. Nah ini ya. Kalau untuk bagian depan nggak di ini ya. Kalau bagian depan saya biarin ori bawahnya. Nah ini untuk yang bagian sini itu 40%, yang bagian belakang itu 80%, yang bagian kaca paling belakang itu 60%. Masih cukup kelihatan ya tuh. Ini rada-rada gelap sih, nggak gelap, sore lah, kondisi sore hari bukan siang hari. Di sini masih cukup kelihatan. Nah masih cukup kelihatan ya, spion masih bisa kelihatan karena di sini 40%. Bukan disaranin sih, cuman ditawarin 60%. Tapi
Saya udah pernah ngerasain bawaan dari Brio ini sendiri waktu kondisi hujan pada saat perjalanan saya dari Bandung pulang untuk ke daerah Cilegon. Itu hujan deras agak susah gitu. Jadi emang cakep, bagus kalau 60% bagus banget sih. Kondisi siang ya. Kondisi siang, tapi kalau kondisi hujan agak-agak ngeri. Saya lebih mending cari selamat aja dengan yang aman deh, makanya saya putuskan untuk 80%. Dan bagian belakang itu 80%. Kalau dilihat kok belang ya, saya nggak jadi masalah. Semua selera apa, ada yang pengen diratain semuanya 60 semua, 80 semua. Kalau saya nggak, saya lebih ya masuk ke apa, fashion saya sendiri ya. Jadi saya lebih suka seperti inilah gitu tuh. Udah puas banget ya teman-teman tuh. Jadi bagian sini 80% lebih terjaga privasinya untuk penumpang di bagian belakang, dan di sini 40%. Di sini pun privasinya cukup terjaga kok teman-teman, nggak begitu kelihatan juga, tadi kan sudah dilihatin ya. Jadi nggak begitu kelihatan juga kok. Jadi kalau ada pengamen atau apa, seenggaknya kalau pengamen tuh kalau dari jarak deket masih bisa ngeliat gitu tuh. Takutnya kan suka kita nggak ingin ngasih atau gimana, suka pengamen tuh kan memperhatikan banget dalam ini ngasih apa enggak. Tapi seenggaknya masih kelihatan lah ya, masih cukup apa, enak untuk dilihat sih gitu tuh dari dalam. Nah ini untuk kondisi dari dalam. Yang bagian depan ini saya nggak double juga. Saya nggak double lah kalau yang ini mah, saya nggak double, saya nggak ganti juga karena udah cukup lah kalau untuk ini mah gitu ya teman-teman. Nah mungkin segitu aja sih dari saya buat teman-teman. Barangkali ada yang tertarik, mungkin caranya boleh coba. Jadi apa, kalau menurut logika saya ini mah masing-masing, mohon maaf kalau saya salah sih. Pemikiran saya kan kalau untuk kaca film standar itu kan udah cukup lah ya, gitu udah cukup. Kalau di double kan harusnya bukan jauh ya, seenggaknya bisa lebih adem gitu loh, bisa lebih adem karena apa, kalau mau dilepas, kalau benar-benar mau diganti gitu ya, jadi bukan di double, mau diganti, saran saya sih kaca film itu yang baik itu 5 juta ke atas teman-teman. Mahal amat gitu tuh, saya 3 juta udah ada itu masing-masing. Cuman kalau menurut saya gitu tuh, menurut pengalaman pribadi saya itu, kalau kaca film masih di bawah 5 juta kalau diganti tuh saya rasa nggak begitu perfect. Kalau pengen benar-benar perfect dan kalian punya dana lebih, saran saya sih 5 juta ke atas. Kalau ada yang biaya 5 juta ke atas ya nggak mahal tuh bukan berarti bagus juga, cuma seenggaknya ada merek lah gitu tuh biasanya. Dan saya rasa harga 5 juta ke atas pasti ada merek teman-teman gitu. Tapi kalau ini sih cukup, karena saya ambil yang biasa aja. Tapi penolakan panasnya berapa persen? Untuk penolak panasnya ini sekitar 85%. Tadinya sempat kepikiran, ada saya terinspirasi dari salah satu review YouTuber juga. Dia sih yang biasa gitu ya, dia yang biasa, harga kurang lebih sekitar 500 ribuan. Tadi saya juga mau berpikir saya mau seperti itu, 500 ribuan cukup lah gitu tuh. Cuman saya pikir lagi, ternyata lonjakan persentase penolak panasnya itu dari yang harga 500 ribuan sampai yang ke 1 jutaan ini cukup jauh gitu loh. Ini sekitar 85% apa 82% kalau nggak salah. Kalau yang 500 ribuan itu 50 sampai 40% teman-teman. Jadi saya nanggung gitu tuh, nambah setengah harga lagi dapat yang terbaik, ya udahlah gitu tuh. Tapi harusnya ini kan dapat garansi ya teman-teman ya, dikarenakan infonya sih karena ini di double jadi nggak dapat garansi tuh, kecuali kalau dilepas infonya, kalau dilepas dipasang dari nol gitu tuh, itu masuk garansi. Jadi kalau buat saya udahlah, nggak masalah gitu toh. Saya lebih ingin, utamanya tujuan saya itu lebih untuk menjaga privasi aja sih gitu, lebih gelap dari dulu, terus lebih tampilan lebih cakep aja, lebih biar muncul warna merahnya aja gitu loh teman-teman. Ya di samping itu ada manfaatnya juga, biarpun nggak terlalu signifikan tapi lumayan lah gitu. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman buat penonton. Barangkali ada yang bisa diambil sisi positifnya, monggo silahkan. Negatifnya silahkan dikomentar saja. Terima kasih buat teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTG.